untuk siswa SMA Badegan yang membuat Mbak Via terkesan dan bahagia gitu? Apa? Dan siapa? Karyawan aja. Nah, kalau Mbak Via sendiri dalam memimpin satu organisasi OSIS ini gimana caranya? Menerapkan kepemimpinan demokratis nih Kak. Menyesuaikan diri sama teman-teman, bermusyawarah terlebih dahulu kalau ada apapun itu, mau memutuskan suatu keputusan itu kita harus musyawarah terlebih dahulu. Jadi setiap orang tuh pastinya punya mindsetnya sendiri-sendiri, bagaimana cara dia bisa menjadi diri dia sendiri gitu. Jadi kesimpulannya menjadi ketua itu beban ya. Oke, selamat datang di Beta Project Navigasi cerdas Indonesia. Saatnya kita berlabuh kembali di Beta Remaja. Beta remaja kali ini, Bob. Siapa tamu kita? Ini lagi jauh nih, agak-agak pinggir dikit. Barat lah. Barat dikit. Wah, Dan tamu spesial, Bob, kali ini, Bob. Spesial karena kita kehadiran gua nyebutnya Sri Kandi SMA sih. Asoy, Sri Kandi SMA karena ini satu-satunya ketua OSIS perempuan. Satu-satunya ketua OSIS perempuan. Kita sambut Mbak Via. Mbak Via. Halo semuanya. Halo. Sehat ya, Terima Mbak Via ya? kasih. Kita tos dulu Mbak Via. Sehat dulu. Oke. Sama Sri Kandi. Sehat ya, Mbak Via? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekolah aman ya? Aman Kak. Aman. Insya Allah kalau ketua OSISnya Mbak Via kayaknya selalu aman deh. Nggak ada yang bolos, gue yakin. Enggak ada. Libur juga tetap masuk ya. Masuk. Iya. Mbak Via nama lengkap siapa, Mbak Via? Nama lengkap saya Siti Oktavia Nur Rahmadani. Diakrab panggil Via. Siti Oktavia Ramadhani. Nur Rahmadani. Nur Ramadhani. Lahirnya di bulan Ramadan. Iya. Oktobernya Ramadan gak itu? Iya. Kok lu tahu sih? Tahu. Masih saudara? Nah, Ramadan masa lahirnya di ini Agustus. Ramadannya di Ramadan. Iya. Kelas 11, kelas 2 SMA. Oh, kelas Iya. 2 SMA. Oke. dua Anak keberapa, Mbak Via? Anak ketiga, anak bungsu. Bungsu? Iya. Oh, kakak. Kita semua bungsu juga ya. Bungsu juga Bungsu ya? juga kita ini. Iya. Memang orang-orang bungsu tuh calon-calon pemimpin. Unggulan emang. Unggulan. Oke. The best. SMA 1 Badegan. Iya. Di mana sih SMA 1 Badegan? Iya, tuh? di mana sih? Itu di Jalan Ki Ageng Punuk nomor 2 di Sawangan, Kecamatan Jambon. Oh, Jambon Agak masuknya ya? pinggiran emang Kak. Iya, tapi tetap Dekat perbatasan. unggulan, tapi tetap Iya, tetap unggulan. unggulan. Iya. Tetap unggulan dong. Iya, sama 1 Badegan. Iya. Emang waktu gua pertama kali dengar SMA 1 Badegan itu agak sedikit gimana ya? Di mana sih gitu. Tapi ternyata setelah gua lihat prestasinya, ternyata ini luar biasa gitu. juga. Iya. Apalagi setelah kenal ketua OSISnya. Iya. Via Valen nih. Bukan dong. Penyanyi dong Kak. Boleh dong nyanyi dikit. Iya. Jangan dong. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol hari ini. santai aja kita, Santai Mbak aja. Via. Iya. Kita pengen tahu ya ketua OSIS dengan pimpinan perempuan itu seperti apa. Iya. Tapi sebelum ke Gitu. situ, Bob, mau tanya nih. Kepala sekolahnya SMA 1 Badegan siapa sih? Bapak Toha Masun. Toha Mansur. Iya. Oh, salam Bapak Toha Salam, Mansur. Pak Toha. Luar biasa Nih. siswanya. Siswi. Siswi ya. Siswinya luar biasa. luar biasa. The best. The best SMA 1 Badegan nih. Mbak, kita mau tanya dong. Gimana sih ceritanya jadi ketua OSIS gitu? Kok perempuan gitu? Kenapa Iya. perempuan gitu? Jarang loh, Mbak. Ya jarang loh. Ya walaupun jarang juga kan kapan lagi ketua perempuan gitu Kak. Kan Iya. nggak harus laki-laki. Iya. Tapi dari awal ceritanya jadi ketua OSIS juga sebenarnya di luar ekspektasi. Oh, tidak Gitu, direncanakan. Tidak direncanakan. Iya. Karena dari SMP juga kan saya jarang buat ikut organisasi nih Kak. Bisa dibilang kayak no lab gitu. Iya. Terus baru SMA ini saya berkecimpung di sosialisasi organisasi itu, masuk OSIS, terus jadi anggota, dan ternyata di kelas 11 saya jadi caketos itu tadi. Oh. Tapi enggak berarti sebelumnya ikut anggota OSIS juga? Iya, di kelas 10 saya jadi anggota Sekbid 5. Sekbid 5. Membidangi apa itu? Membidangi tentang organisasi sama reorientasi tentang siswa-siswi. Reorientasi. Kayak MPLS, LDKS iya. kayak gitu.
Oke. gitu. Iya, iya. Tapi trigger awalnya untuk menjadi ketua tuh gimana? Diajukan atau mengajukan diri tuh prosesnya tuh? Prosesnya itu dari rekomendasi sama diajukan sama kakak kelas. Gara-gara kinerja saya di masa bakti sebelumnya, alhamdulillah baik, mungkin bisa memenuhi buat syarat untuk caketos itu. Gitu, Berarti gitu, dari gitu, gitu. rekomendasi, nunggu rekom dulu. Iya, dari kakak kelas sebelumnya. Kayak pilkada ya. Iya. Itu buat teman-teman yang mau jadi ketua OSIS Ya. tuh harus disiplin ya kan, kerja nyata sehingga mendapat rekomendasi untuk menjadi ketua OSIS gitu ya. Iya. Yang merekomkan siapa? Yang merekomkan itu dari ketua OSISnya sebelumnya, masa bakti sebelumnya. Oh. Demisioner. Iya. Berarti demisioner itu dia merekomkan nggak cuma satu calon. Enggak cuma satu calon, ada calon lainnya, ada 2 calon lain juga yang direkomendasikan sama kakak kelas sebelumnya itu. Nah, pemilihannya tetap voting. Iya, tetap voting. Waktu itu ada berapa calon? Ada 3 calon, 2 cewek, 1 cowok. Wih, gokil. Iya. 2 cewek, Iya, 1 2 cowok. cewek, 1 cowok. Iya. Nah, monggo duluan deh. Berarti sempat juga ya, sempat pemilihan begitu juga ya setelah ditetapkan sebagai calon ketua OSIS. Iya, sempat pemilihan juga, ada voting. Kita kan kampanye dulu, itu nanti kan debat juga di podium nih Kak. Iya. Debat nanti ada sesi tanya jawab juga dari pembina, dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa-siswi gitu. Oke, iya. Nah, pas penyampaian debat itu menyampaikan visi misi dong. Iya, Nah, visi apa misi. tuh visi misinya Mbak Via? Kalau visi misi saya itu dulu menjadikan organisasi OSIS Manida atau SMA Negeri 1 Badekan menjadi organisasi yang aktif, berperan positif, berkompetitif dan juga menjadi wadah aspirasi untuk siswa-siswi. Sedap. Visinya gokil. Tapi Iya, sebelum kita membedah visinya Mbak Via tadi, ketua ya. Iya. Ini proses kampanyenya sih saya penasaran tuh. Kampanyenya ketua OSIS itu kayak gimana metode yang dipakai untuk kampanye? Apakah sebar pamflet atau apa begitu? Kalau kampanye aku sebelumnya itu bikin pamflet sama video semacam promosi buat pilih nomor urut kita gitu Kak, buat nomor urut untuk caketosnya itu tadi. Kampanye lewat sosial media sama secara langsung. Secara Gitu. langsung. Dan anggarannya dari mana itu? Anggaran kampanye itu dari Diri sendiri. Oh gitu. Iya. Swadaya. terniat ya. Terniat. Iya. Tapi mungkin berawal dari bukan niat tadi ya, hasil rekomendasi tapi akhirnya dapat support system dari teman-teman gitu. Iya. Ada tim ses juga dong otomatis. Ada dari teman-teman sekelas pastinya. Ih, Itu. sedep nih. sedep. Ring Iya, satunya iya, nih ya. iya. Harus Iya, kita iya. undang juga. Gimana caranya bisa memenangkan Mbak Via ya kan? Enggak, tapi aku penasaran juga nih Bob. Iya. Selama menjadi ketua OSIS itu Mbak Via, mungkin ada nggak sih suatu hal yang menjadi itu perbedaan gitu buat Mbak Via? Mungkin mempengaruhi proses belajar atau mempengaruhi waktu bermain. Nah, itu memanajemen waktu itu gimana sih Mbak Via sendiri? Buat jadi ketua ini kan pasti banyak banget tantangannya sama beberapa hal yang mengganggu kita saat belajar, terus jadi jarang main sama teman-teman. Iya. Nah itu kan manajemen waktunya juga lumayan susah nih Kak. Iya. Jujur aku juga sebelumnya itu juga masih susah banget buat manajemen antara belajar, berorganisasi sama bisa quality time sama bareng teman-teman atau keluarga gitu. Tapi satu-satunya cara yang bisa saya lakukan buat hal itu adalah harus mengutamakan yang prioritas terlebih dahulu, yang sekiranya kayak belajar. Contoh besok ada ulangan, saya harus mengutamakan belajar itu dulu Kak, gitu. Oh, gitu. Iya, Ada iya, tugas itu sebisa mungkin setelah diberi itu saya langsung ngerjain gitu. Sedap. Jadi biarpun aktif di dalam organisasi tidak melupakan akademiknya begitu ya. Iya. Betul. Iya. Tapi kan mungkin ya kita jarang sekali gitu menemukan ketua OSIS perempuan begitu kan. Dengan mungkin gaya kepemimpinannya pun beda gitu dengan pasti laki-laki. dong. Nah, kalau Mbak Via sendiri dalam memimpin satu organisasi OSIS ini gimana caranya? Apakah mohon maaf ya sebelumnya. Kalau cewek kan biasanya baperan begitu ya. Nah, Ya. cenderung pakai perasaan. Nah. Iya. Itu gimana mengantisipasi hal itu gitu? Kalau dari aku menerapkan kepemimpinan demokratis nih Kak. Demokratis Gimana itu tuh?
lebih menyesuaikan diri sama teman-teman, bermusyawarah terlebih dahulu kalau ada apapun itu, mau memutuskan suatu keputusan, itu kita harus musyawarah terlebih dahulu. Biasanya memang mau otoriter pun itu kan biasanya kepikiran nanti nyakitin hati dia enggak, takutnya dia jadi bad mood atau gimana kan. Perempuan kan biasanya perasaannya kan lebih dahulukan gitu kan. Iya. Tapi saat memang keputusan itu harus diselesaikan, mau tidak mau dari ketua OSIS itu sendiri kan punya hak untuk memutuskan hasilnya. Jadi mau tidak mau harus otoriter Kak, gitu. Oh, memang segala sesuatu itu bisa bagus dan baik ketika diletakkan pada tempatnya gitu ya. Oke. Nah, cuman dalam proses mungkin pengambilan keputusan itu tadi, kemudian dengan dinamika sekolah yang seperti itu begitu ya. Nah, kadang kan ada tuh Bob fenomena di lingkungan sekolah tuh apa sih ketua OSIS ini kayak gini buat keputusan nggak jelas. Nah, hal-hal negatif itu gimana tuh responnya Mbak Via sebagai ketua OSIS perempuan gitu yang cenderung pakai perasaannya itu gimana gitu? Kan biasanya Menepis ada nih Kak di organisasi. Contoh anggota itu kan lebih cenderung deket sama temennya. Kayak itu gitu, iya, cenderung iya, sama iya. temen deketnya. Iya. Udah kenal lama terus jadi anggota OSIS bareng. Biasanya kan di situ mereka kalau mengungkapkan pendapat itu satu pemikiran, satu visi misi, pokoknya satu tujuan gitu Kak. Biasanya kalau disuruh menyatukan pendapat mereka sama anggota yang lain kan susah. Nah mau tidak mau kan kita sebagai ketua itu kan harus menerima sudut pandang satu sama lain. Harus fleksibel, harus bisa memutuskan mana yang benar mana yang salah dengan cara hanya menampung itu tadi semuanya karena anggota kan nggak cuma satu, anggota kan ada banyak gitu. Iya. Cuman sejauh ini untuk anggota mudah ya untuk komunikasinya, rapat-rapat berjalan. Alhamdulillah mudah. Mudah, jangan cuma di depan kamera nih. Dulu mah sulit apalagi si ini gitu. Jangan enggak ya, mudah ya. Kalaupun sulit itu kan ada solusinya. Ih, Pemimpin pemimpin banget sih. Iya. Iya. Cuman program kerja aman ya? Alhamdulillah aman. Aman ya. Apa nih program terdekat nih mungkin? Program terdekat ini ada kelas meeting. Oh, apa tuh kelas meeting tuh? Kelas meeting tuh biasanya di dalamnya itu ada lomba-lomba olahraga atau kayak 17 Agustusan tergantung dari kita mau ambil konsep apa gitu. Nah, Ibu Ketua ngambil konsep apa nih? Untuk Kalau ini dari yang aspirasi teman-teman sekolah ya Kak, mintanya kemarin itu mau konsepnya yang kayak model lomba 17-an. Kayak balap karung, terus panjat pinang. Iya, enggak Kak. Oh, enggak ya? Panjat pinang enggak. Terbawa ya. Enggak, panjat tebing kayak. Lebih tinggi, iya. Ya, kayak konsep 17-an kayak gitu ya. Oh. Tapi goal poinnya itu diharapkan untuk apa? Apakah hanya sebatas exposure aja bahwa SMA 1 juga punya agenda acara loh gitu. Atau ada tujuan khusus itu? Kalau yang kelas meeting ini buat have fun aja sih Kak. Soalnya buat yang olahraga itu udah terlaksana di semester 1. Jadi kelas meeting kita itu 2 kali di semester 1 sama semester 2. Setelah PAS lebih tepatnya. Iya. Ya mungkin selain have fun juga itu juga akan meningkatkan solidaritas. Iya betul. Ya kan? Kebersamaan antar kelas juga. Terus meningkatkan bakat minat juga dari bidang itu kan. Mempererat hubungan emosional antar siswa juga ya. Iya. Nah ini balik lagi ke visi deh. Gue masih penasaran banget nih. Mungkin pastilah visi dari ketua OSIS perempuan khususnya itu kan beda banget. Nah gimana cara mengkolaborasi antara visi dari OSIS sendiri dengan visi dari sekolahan gitu. Ada nggak tuh Mbak? Jadi apa namanya keterkaitan lah antara tujuan sekolah dengan tujuan OSIS itu sendiri. Kan katanya dari beberapa ketua OSIS sebelumnya, OSIS itu adalah jembatan antara siswa dan ibu bapak guru. Nah gimana tuh? Biasanya kalau di sekolahku nih Kak, dari guru itu juga mengungkapkan pendapat mereka. Contoh ada ide buat program kerja ini. Nah itu dipadukan sama ide dari OSIS. Saya juga sama anggota OSIS gitu. Biasanya dipadukan, dimusyawarahkan bersama, jadinya apa nanti baru bisa kita eksekusi. Nice. Nah tadi kan kita sempat ngobrol juga di belakang. Ternyata memang ketua OSIS ini juga ada namanya itu apa tadi? PMK apa? MPK. Apa MPK? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan. Ya, itu anggotanya dari kepengurusan kelas Kak, kayak ketua kelas, sekretaris, bendahara, wakil ketua kelas itu masuknya ke Majelis Perwakilan Kelas. Nah, yang memilih MPK itu OSIS? Bukan. Kalau dari MPK itu yang memilih dari
kakak kelas yang MPK dulunya dari masa bakti sebelumnya juga. Demisioner sebelumnya. Iya, divisioner sebelumnya Memilih MPK memilih yang MPK baru. yang baru. Iya iya. Jadi kayak rekomendasi juga ya. Sebenarnya enggak juga Enggak sih juga, Kak, kan oh. karena kepengurusannya juga kan nggak tahu itu nanti siapa. Baru nanti diseleksi biasanya itu ada tes presentasi, langsung tes presentasi sama wawancara. Oh. Ada tesnya juga untuk Iya. MPK itu. Iya, Tapi secara apa namanya? Hierarki urutan atau apa namanya? Struktur itu MPK tuh di bawah OSIS atau setara dengan OSIS? Sebenarnya MPK itu di atasnya OSIS, tapi di sekolah saya disetarakan. Gitu. Disetarakan. Cuman mungkin perannya aja yang berbeda. Perannya ya. aja yang berbeda, Iya gitu. iya. Oke. Gue juga tadi sempat ngobrol di belakang dengan ibu ketua ini, bahwasannya siswa-siswi SMA itu paling banyak perempuan ya. Iya, paling banyak perempuan. Paling banyak perempuan. SMA Badegan. Badegan. Nah, ini Dibanding menarik Bob. cowoknya. Dengan ketua OSIS perempuan gitu kan, bicara program kerja dan juga visi misi tadi tuh, ada nggak sih mungkin suatu program kerja yang ini diprioritaskan untuk perempuan dulu lah gitu. Mungkin kegiatannya bentuknya fashion show gitu ya, dan meninggalkan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak Iya. ketimpangan itu gitu? Buat program kerja yang perempuan itu biasanya di hari Kartini Kak. Kan hari Kartini kan iya, perempuan iya. gitu. Terus perempuan biasanya ada fashion show, terus hias tumpeng atau make up biasanya kayak gitu di proker yang kita buat untuk hari Oke. Kartini itu. Dikhususkan buat perempuan. Khusus untuk perempuan itu ya. Iya. Oke. Dan ada lagi nih Bob gue nih, Apa? pertanyaan yang menurut gue nih menarik. Jadi kan begini, mungkin tadi sempat disepil juga ya. Apa sih visi misi dari OSIS yang itu berkaitan dengan visi misi sekolah begitu ya. Nah, mungkin ada tuh satu program kerja yang memang ini loh skillnya SMA 1 Badekan gitu, apa sih mungkin kayak multimedia mungkin atau apa gitu. Ini loh keunggulan siswa-siswa SMA 1 gitu, ada nggak sih yang gitu? Ada Kak di BLK, Balai Latihan Kerja. Di situ kan kita sekolahnya ada program double track nih. Double track itu program dari Dinas Pendidikan untuk melatih kewirausahaan di kelas 12 untuk fokus kerja. Selain kuliah kan kita menyediakan itu sarana itu Kak. Iya. Balai latihan kerja. Balai Latihan Kerja itu ada bagian tata busana, tata boga sama multimedia. Multimedia juga ada di situ. Berarti ada multimedia, berarti media sosial juga jalan dong otomatis. Iya. Kalau media sosialnya? Yang memegang SMA Negeri 1 Badekan itu biasanya campur tangan dari anak multimedia. Gitu. Bukan hanya Bapak Ibu guru aja. Iya. Penasaran nih sama multimedianya Iya, SMA iya, 1 iya. Badekan apa aja sih tuh? Kegiatannya tuh apa aja sih? Biasanya mereka mengedit, mendesain grafis, animasi, Wih. open juga buat yang mau order. Juga silahkan mau ke multimedia the best SMA Negeri tuh. 1 Badekan juga silahkan. Boleh Itu. cakep. Ada ininya ya, ada apa kontak personnya gitu di Iya, SMA ada. 1 Badekan. Iya, Instagramnya juga ada ya. Ada. Nanti Iya, kita iya. juga bakalan tag ya. Boleh. Ini nih Iya. yang dimaksud walaupun di pinggir tapi juga unggulan. Iya, Masalah makanya. skillnya juga nggak main-main ya. Ada ya. main-main. The best. Tapi tadi BLK tadi deh. BLK tadi ada apa tadi? Ada Multimedia. multimedia, tata boga sama tata busana. Dan itu wajib kah? Tergantung dari kelas 12-nya itu minat di bagian pekerjaan atau enggak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi untuk apa namanya peminatnya juga banyak. Banyak, alhamdulillah banyak. Banyak. Iya, biasanya ada yang ikut ya cuman mau ikut aja, ada yang memang fokus buat kerja gitu. Iya, tapi tadi juga di belakang sempat disampaikan ada bahasa Mandarin. Oh ya, itu buat yang mau sekiranya kerja di luar negeri, ada bahasa Mandarin, terus ada bahasa Arab juga itu. Bahasa Arab? Iya. Afdol, an'am, syukran, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Iya. Sadaqallah. Ya, luar biasa. Ada lagi nih pertanyaan nih Mbak Via gitu. Kalau Mbak Via ini kan sudah hampir 1 periode ya? Iya, 1 periode. 1 periode. Nah, itu nanti pergantiannya gimana sih, pergantian ketua OSIS itu? Pergantian ketua OSISnya biasanya dilakukan saat udah mau mendekati bulan Agustus September. Di situ kita ada program kerja pembubaran sama pembentukan. Kita kan open recruitment dulu, yang OSIS baru, masa bakti baru. Nanti baru diseleksi untuk pemilihan BPH setiap seksi bidang itu nanti. Oh, itu yang menyeleksi dari Bapak Ibu guru? Dari kita. BPH? Kita. Dari Oh, OSIS. iya, OSIS, iya. OSIS. Oh. Susah nggak sih untuk jadi pengurus OSIS di SMA 1 Badekan? Susah nggak susah sih Susah Kak. nggak susah juga Iya. ya. Iya. Ada syarat tertulis nggak kalau untuk menjadi pengurus? Buat jadi pengurus OSIS nih sebenarnya kalian bisa langsung daftar aja
dengan soft skill, hard skill yang kalian punya itu kan Nah. bisa daftar langsung ke OSIS SMA Negeri 1 Badekan itu. Nggak ada syarat tertulis harus bisa ini bisa itu, enggak Kak. Enggak juga Iya. ya. Enggak juga. Oke. Tapi masa jangka ininya apa namanya? Periodenya berapa lama? 1 tahun? Iya 1 tahun satu. Ini sudah berjalan, Mbak Via? Sudah berjalan? Kisaran 8 bulan kayaknya Kak. Sudah 8 bulan, Iya. berarti sebentar lagi regenerasi ya. Regenerasi. Nah, buat calon-calon SMA 1 Badegang yang pengen masuk OSIS itu tuh mungkin ada kesempatan tadi tips-tipsnya juga disampaikan Iya, sama Mbak Via harus begitu. bagaimana. Cuma yang penting harus dapat rekom. Nah, Ya. iya. Itu tuh. Bocoran dikit Mbak Via, ini nanti laki atau perempuan nih OSIS? Ke depan. Kurang tahu nih Kak. Iya. Harus surprise dong. Nanti Harus kan surprise anggota ya? kan lihat dong. Gitu. Iya, Di iya, podcastnya, iya, jadinya iya, harus iya. masih tertutup. Masih rahasia. Oke. Cuman ada lah bibit-bibit itu Iya, pasti dong ada, ya. ada. Pasti Mungkin ya. juga sudah ada banyak juga yang merapat ke Mbak Via ya. Iya. Aduh, kita butuh rekom Ya, Mbak Via saya dong. ngajak ngopi gitu Iya, ada iya, udah. iya. Belum, udah ada. Masih belum ada. Oh, masih belum Iya, iya. ada. Tapi Mbak Via, BTW harus nggak sih ikut jadi pengurus OSIS tuh, harus nggak sih? Apa sih untungnya jadi pengurus OSIS tuh apa sih gitu? Heeh. Untungnya jadi pengurus OSIS itu ada banyak banget Kak. Dari yang pertama pastinya mencari pengalaman itu pasti, dapat wawasan, pengetahuan buat berorganisasi. Yes. Terus dapat relasi banyak banget dari teman sekelas, teman luar kelas, pokoknya satu sekolahan ataupun dari luar sekolah kalau kita ikut organisasi lain gitu. Tapi mungkin kan untuk apa ya, persepsi saya gitu ya, untuk bagi kaum hawa gitu kan, mohon maaf kalau saya salah ya gitu. Lebih baik kayaknya kita wah apa nih yang lagi tren nih, oh kita kesana aja. Nah itu gimana itu? Kayaknya lebih asik main deh daripada ngurusin organisasi gitu. Iya. Nah ya kan? Kan setiap kaum hawa pastinya punya pemikiran, mindsetnya sendiri-sendiri nih Kak. Nah, apa Nah, gimana tuh? kita kan ada juga yang mau mengeksplorasi diri, mau mencari sisi terbaik kita Iya. dengan cara berorganisasi atau hal-hal positif lainnya itu. Jadi setiap orang tuh pastinya punya mindsetnya sendiri-sendiri, bagaimana cara dia bisa menjadi diri dia sendiri gitu. Oke. Oke. Dan memang banyak sisi-sisi positif di organisasi Iya. itu ya. Nah, Oke. Banyak yang kita dapatkan juga dari organisasi itu ya. Nah, tadi kepala sekolahnya siapa? Mohon maaf namanya. Bapak Toha Mahsud. Pak Toha. Iya, Pak Toha. Tadi WA saya ada pertanyaan titipan. Coba tolong sampaikan ke ketua OSIS apa menurut ketua OSIS yang paling unggulan di SMA 1 dan jelaskan gitu apa aja. Iya. Coba. Tadi hubungin saya. Pak Toha. Coba. Di SMA Apa? Negeri 1 Badekan itu dikenal sama yang namanya sekolah esai. Sekolah esai, sekolah ramah anak, sekolah pondok juga. Ada lulusan tahfidz juga 30 juz yang graduation baru ini Kak kelas. Masya Allah, Iya. benar. Wih, subhanallah. Gitu Kak. Jadi Iya, sekolah iya, esai iya. ini juga menciptakan banyak sekali siswa-siswi yang berprestasi. Gitu. Ada esai, ada desain poster, ada cipta cerpen, cipta puisi dan lain-lain. FLS kemarin juga kita habis borong banyak banget piala dari Ih, luar biasa. Gitu yang biasanya kita borong kaos-kaos bekas ya. Ngetrip ya kan. Kita Trip ini malah juara diborong luar Tapi biasa. gue penasaran Bob sama yang esai tadi itu. Nah itu tuh ada pelatihannya atau komunitas mungkin atau apa sih, memang sengaja dilatih gitu nggak sih? buat esai itu ada ekstrakurikulernya sendiri Kak. Oh, Ya, di iya. ekstrakurikuler KIR, Karya Ilmiah Remaja. Biasanya Karya bimbingan Ilmiah Remaja. di ruang balai KIR sendiri, ada ruangannya sendiri. Terserah mau saat istirahat, mau pulang sekolah, atau mau ke rumah pembimbingnya langsung itu bisa buat pembimbingan itu nanti. Tapi untuk karya ilmiah itu tadi KIR. KIR iya. Nah, itu apa aja? Karya ilmiah apa aja selain cerpen ada lagi? Tadi yang esai, Esai. ya karya tulis gitu, terus ada puisi. Puisi juga. Pokoknya persoalan karya sastra gitu masuknya ke KIR itu. Kak. Mungkin disepil juga salah satu juara yang esai itu yang baru-baru ini apa? Baru-baru ini ada yang habis juara 3 di Universitas Gresik. Di Universitas Gresik itu, terus ada yang universitas lainnya kayak UGM juga ada. Wih. ITS juga ada, UNESA banyak sekali Kak. Iya, itu. iya. Berarti itu kejuaraan yang dilombakan untuk umum ya? Ya Umum, untuk umum. umum dari kitanya join untuk
berpartisipasi di lomba itu. Tapi SMA 1 Badai kan sempat menyumbang juara 3. Iya, sempat. Ih, sedap. Sedap. Jangan-jangan Bu salah. Ketua jago nih bikin puisi. Iya, coba dong satu puisi buat satu Peta bait Project. aja ya. Peta Project. Iya. Gokil ketua kita ini. Cuman gini, saya ada pertanyaannya gini, Bob. Oke, Terkait dengan, coba. esai, kemudian terus tadi ada puisi. Nah, kalau untuk di SMA Badekan sendiri pernah nggak mengadakan lomba itu gitu? Mungkin sebagai salah satu cara untuk Yes. menimbulkan bibit-bibit itu tadi ya gitu. Ada nggak? Kak, lomba esai di program kerja HUT kita itu senasional Indonesia. Ush. Tuh, biasanya ada Petas Manida. Petas Manida itu lombanya esai. Terus selain itu juga ada SVC, itu Manida Volleyball Competition buat SMP MTS Sekarisidenan Madiun. Wih. Gitu. Kapan akan diadakan itu? Yang Kemungkinan- nasional, yang skala nasional? Yang skala nasional itu kira-kira Oktober atau November gitu Kak. Udah lewat kan yang masa bakti saya. Berarti ini selanjutnya di masa bakti yang selanjutnya. Mbak Via sudah melaksanakan itu? Sudah dong. Dan sudah itu dong. penyelenggaranya OSIS atau sekolah? Yang Petas Manida itu OSIS campur tangan juga dari KIR. Jadi kayak kolaborasi Kolaborasi. gitu. Iya. Yang Karena OSIS KIR aja itu yang SVC dan lain-lain itu Oh, kan. cuma KIR itu iya, masuk ke iya, dalam komunitas itu tadi ya, bukan Iya. masuk ke dalam OSIS. Bukan. Tapi kolaborasi luar biasa sekali. Luar biasa. Gua apa ya, respect lah sama Mbak Via ini, karena tadi di awalnya kan nggak begitu aktif berorganisasi juga kan. Iya, betul, di ini SMP. baru banget ini. Baru banget di luar ekspektasi, dan sekarang menjadi ketua OSIS, kemudian wakil juga di HIMO ya kan. Nah, Iya, betul banget. Oh iya ya kan. Nah, dari ketua kemudian wakil HIMO, nah itu ada nggak sih satu privilege sendiri gitu yang kemudian itu merubah cara berpikir Mbak Via, terus tindakan itu ada nggak sih gitu? Pastinya kan jadi ketua ini kan di sekolah jadi panutan, contoh gitu kan Kak. Iya. Jadi contoh yang baik, kalau ada apa-apa bisa dilihat dari segi berpakaian, Iya. cara karakteristiknya, sifatnya gimana, akademiknya gimana, itu kan pasti terlihat banget Kak sebagai ketua OSIS itu sendiri. Jadi kalau mau buat pelanggaran atau gitu kan langsung kelihatan nih Kak. Iya. Tersorot ya. Kesorot langsung Iya, kesorot, iya, langsung iya. pusat perhatian gitu. Iya, Banyak iya. paparazi ya. Jadi kesimpulannya menjadi ketua itu beban ya? Ya enggak juga. Enggak juga ya. Asik. Nah ini yang kita suka nih. Enggak juga ya. Ya ada kebanggaannya sendiri, ada juga ya gitu. Iya gitu. Iya, Kadang iya. capek ya kita istirahat sejenak begitu ya. Ya manusiawi lah. Iya. Tapi manusiawi. beliau ini ternyata lahirnya di Malaysia. Iya toh. Sempat SD di Malaysia. Ya sempet SD kelas 1, cuman berapa bulan gitu baru pindah ke Indonesia. Satu kelas sama Upin Ipin. Sama Mei Mei Kak. Oh, mana ya? Karus. Pernah marah nggak? Saking stresnya gitu ya, marah gitu memimpin OSIS. Lebih OSIS. ke dipendam sendiri sih Kak. Kalaupun marah itu lebih marah ke diri sendiri aja, nggak diungkapin ke khalayak umum gitu. Mungkin ada suatu kebijakan yang mungkin kurang puas di luar Iya. ekspektasi gitu ya. Dan lingkungan sekolah tuh kira-kira apa ya, mempengaruhi nggak gitu dengan perasaan itu tadi, mungkin yang banyak banget sih anak yang nggak aktif nggak berpartisipasi gitu. Nah itu mempengaruhi perasaan nggak ya kayak gitu? Pastinya kan mempengaruhi banget ya Kak. Pastinya kayak jadi pengen ikutan kayak mereka, tapi kayak nggak bisa bereksplorasi diri, nggak bisa buat ngembangkan diri. Jadinya Iya. nggak ada tujuan lain, nggak ada target yang bisa kita capai kalau jadi yang kayak gitu. Oke. Cuman alhamdulillahnya kan sekarang target sudah selesai ya, sudah tercapai semua ya. Iya. Dari apa tuh? Ini gue penasaran dari awal kita undang ketua OSIS itu gue penasaran privilege tadi loh. Jadi ada nggak sih privilege dari sekolahan khususnya untuk ketua OSIS yang mungkin barangkali butuh beasiswa itu bisa dipermudah? Ada nggak? Kalau dari beasiswa itu kayaknya lebih kayak universitas gitu sih Kak. Oh gitu, kalau sekolah Iya, nggak? Sekolah enggak. Iya, Gitu. iya. Padahal kan ini perlu diperhatikan juga gitu. Iya, Ketua OSIS iya, itu iya. perannya juga sangat penting tentunya banget, buat sekolahan penting gitu. banget. Menyumbang pikiran dan juga tenaga otomatis Iya, untuk iya. sekolah juga. Jadi
Setiap sekolah juga harusnya memperhatikan itu ya. Iya. Gokil, luar biasa. Tapi Mbak Putri sudah bertahan sampai 8 bulan ya, bentar lagi 1 bulan lagi lahiran nih 8 bulan. Enggak ya? Maksudnya melahirkan ketua OSIS yang baru begitu, Iya, luar iya. biasa. Gue berharap cowok sih. Gue sih cewek sih kayaknya. Cowok lah. Soalnya mayoritas bos. Iya. Siapa yang bisa ngelawan mayoritas? Aduh, Badegan Iya, ini iya. luar biasa. Asli, Tapi kenapa pilihannya SMA Badegan? Aduh. Pilihannya sama Badekan itu ya emang udah takdirnya di situ kan. Mungkin ada kesukaan di esai tadi itu mungkin. Iya, ada dari ya. esainya itu unggulan program kerjanya kan banyak, dari ekstrakurikulernya KIR, terus ada double tracknya itu tadi, sempat pengen gabung di multimedia juga. Sempat gabung? Iya, sempat bergabung. Iya, di iya, multimedia. Oke, Oke, banyak oke. sekali nih. Luar yang biasa bisa Bob, kita dan dapatkan. dapat kita ambil dari Mbak Via tadi ya. Jadi ya walaupun yang lain sibuk main ke sana ke sini, cuman organisasi itu dampak positifnya luar biasa banget ya kan. Iya, Bapaknya luar betul. biasa banget. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya kali ya. Oke, ini. Lu suka banget sih segmen ini, Bob? Ih, suka gua. Karena ini kan segmen-segmen yang mungkin juga Penuh kejutan. banyak navigator di luar sana yang menunggu ya. Oke. Ini nama segmennya PDKT. Oke, pertanyaan Di luar konteks. Oke. Asik. Ini ada beberapa pertanyaan yang bakalan kita sampaikan ke Mbak Via. Ya nggak jauh-jauh dari konteks, tapi ya. mungkin agak sedikit kurang ajar. Perlu diklarifikasi. Perlu diklarifikasi. Takut nih, Kak. Enggak usah takut. Pertanyaan pertama dari gua aja ya. Boleh. Mbak Via sebagai ketua OSIS perempuan yang pertama kali tamu datang ke sini ya. Yang lainnya cowok, mungkin kita juga perlu tahu juga nih. Lebih memilih cowok bad boy atau good boy? Good boy, Kak. Cari aman, good boy. Good boy, Kak. Tapi ketua OSIS yang sebelumnya tuh good boy ya, Bob ya? Good banget sih itu. Good boy itu. Iya, boleh sih, boleh. Good boy. Iya. Good boy. Good boy ya, Good boy ya. Berarti Oke, jadi siap. cowok tuh jangan yang berantakan apa, nggak usah. Jangan lah. Jangan kalau mau sama Mbak Via ya. Iya, kalau mau Mbak Via nih siswa-siswa SMA 1 Badai kan harus jadi good boy, Good boy, lah. Rajin oke, ke oke, perpustakaan gitu. Gua ada juga nih. Ada. Tanya nih Mbak, PDKT ya. Pembahasan apa yang menurut Mbak Via nggak penting gitu, tapi sering ditemukan waktu kumpul sama teman-teman? Biasanya gosip sih, Kak. Ah. Kayak contoh ada hot news nih di Iya. sekolah maupun luar sekolah. Nah, itu Iya. dibahas di rapat. Kan harusnya nggak usah dibahas gitu. Aduh. Apalagi kan Ini rata-rata nih. anggotanya juga Hawa gitu. Iya. Oh, iya. Sering Makanya tuh apa? gue tanyain terakhir gosip apaan? Lu ngulik namanya, Bos. Penasaran aja. Heeh. Apa tuh? Apa? Kita mau tahu ini. Cowok good boy tadi mungkin ya kan? Mungkin. Si ini ternyata baik Iya. banget. Secara kan anggotanya cewek semua ya. Cewek semua. Oh, rapat dari jam. Biasanya rapat itu pulang sekolah ya? Iya, pulang sekolah. Jam berapa pulang sekolah? Jam 3. Jam 3 sore. mulai Iya. rapat sampai jam 3 malam biasanya. Iya. Jangan lupain pertanyaan gue loh. Apa tadi? Iya, gosipnya. Iya, Ayo. gosip terakhir. Apa gosipnya? Apa ya, Kak? SMA 1. Kalau akhir-akhir ini sih lebih ngomongin ke sesama anggota sih. Kan habis ada yang juara duta genre. Nah, itu di Oh. Duta genre juara? Iya, juara 1. Juara 1? Iya. Duta genre Ponorogo. Siapa namanya? Muhammad Sulaiman Rifai, wakil ketua OSIS saya. Oh, yang kemarin wakil sekarang wakil lagi. Lagi nih. Iya, Oh, iya. ada apa gerangan? Iya. Memang Oh, SMA 1 Badekan tuh memang menciptakan juara semua ya, Bob ya. Juara esai. Oh iya, tadi juara 3 juara puisi, nasional puisi. genre. Luar biasa. Tadi yang ini juara apa tadi? Juara genre. Genre, iya, duta genre. Besok anak lu sekolahin SMA 1 Badekan deh. Iya, cuma gua beda genre sih sama dia. Oke. Udah barangkali ada lagi mungkin PDKT. Ada. Ada lo ya. Oke. Mbak Via, mungkin di spill dong untuk siswa SMA Badegan yang membuat Mbak Via terkesan dan bahagia gitu. Apa? Dan siapa?
Iya. Lebih mengerucut ya. Iya. Kalau udah lulus gimana Kak? Boleh, 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 Ini di boleh. udara nyampe juga. Boleh. Cari aman aja Iya. yang Sulaiman Rifai itu tadi. Oh, Sulaiman Rifai Oke. itu membuat Mbak Via terkesan. Apa yang membuat Mbak Via terkesan sama Abang Sulaiman? Aduh. Abang Sulaiman. Apa Mbak? Ya itu tadi Kak, kan berprestasi. Hmm. Terus Oh. good boy gitu. Iya. Boleh. Oke, siap lah. Bangga nggak tuh Sulaiman? Man, Man, Bang, Bang Sulaiman, Bang Sulaiman. Oke. Terakhir Terakhir. Mbak Pia, terakhir ya. Satu kata untuk Bapak Ibu guru SMA 1 Badekan. Terbaik. Terbaik, Bapak Ibu. Luar Bapak Ibu biasa. terbaik memang. Di Oke. mata ketua OSIS langsung ini Iya, disampaikan iya. Bapak Ibu terbaik. Pahlawan tanpa tanda jasa ya Bapak ya. Dan tentu juga terbaik ini terbukti sekali dengan hadirnya Mbak Via di hari sini. ini prestasi-prestasi siswa-siswi SMA 1 SMA 1 Badekan. Badegan. Iya. Dan kita juga dari Peta Project mengucapkan terima kasih. Terima kasih Yang kembali sebesar-besarnya juga. kepada Mbak Iya. Via jauh-jauh dari Jambon ya. Iya. Oh, salam untuk warga Jambon nih. sering ke sini ya kan Bob. Oke. Terima kasih Bisa, banyak. Terima kasih sekali. Nih kita ada oleh-oleh. Iya. Pasti dapat oleh-oleh kalau dari sini ya, Bob. Ih, Apa dari nih, sini. Kak? Pasti dong. Ada oleh-oleh. Penasaran banget. Nggak usah gitu. Lihat di belakang. Nggak usah gitu. Kaos gitu. Bisa aja nih. Ada tulisan apa nih? Sulaiman? Bukan. Bukan. Bukan ya. Aduh. Layang-layang terus Bisa Sulaiman. aja Sulaiman nih. Iya. Ini jadi semua gue star atau bintang tamu yang hadir di sini di dalam Peta Project ini otomatis kita stempel sebagai navigator cerdas Indonesia. Saya Terima terima. kasih banyak Mbak Via. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam untuk Oke Bapak Ibu buat teman-teman, guru. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.